Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Visip Unpas, dalam 10 tahun terakhir, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjadi fakultas favorit di lingkungan Universitas Pasundan. Nah, itu tidak terlepas dari sosok kepemimpinan yang ada di fakultas tersebut. Nah, kini hadir di tengah-tengah kita adalah Pak Dekan Visip Unpas. Selamat datang Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Dekan? Rampes. Saya agak ini kalau berbicara Sampurasun rampes. Yeah. Nuhun Pak berarti jawabannya Pak. Yeah. Nah, Pak Dekan, dalam 10 tahun terakhir nih Pak Dekan, kita ngobrol santai. Dalam 10 tahun terakhir Bapak memimpin fakultas ini, kemudian berhasil menjadikan fakultas kita menjadi fakultas favorit di lingkungan Universitas Pasundan. Itu tercermin dari jumlah peminat dalam 10 tahun terakhir ini adalah fakultas yang terbanyak di lingkungan Unpas, Pak. Tapi saya akan masuknya dari sini dulu, Pak. Pada tahun pertama Bapak diamanahi, kan Bapak sering kalau ngobrol sama saya itu ki omat before after, ki omat before after kan. Nah, saya mungkin ini menjadi prinsip Bapak dalam memimpin suatu lembaga, ada yang harus diawasi, yaitu tentang before after. Nah, pada tahun pertama Pak, Bapak memimpin di fakultas ini, apa pandangan Bapak tentang fakultas ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Kiki, Sobat Visip Unpas ya. Saya mendapatkan amanah menjadi dekan di kampus ini di Universitas Pasundan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekitar 10 tahun yang lalu. Saya pada saat itu adalah dekan yang ke-7, sama seperti Pak Jokowi, Presiden ke-7. Oh iya benar. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Pak Kiki tentang misi before after-nya ya di fakultas ini, dikaitkan dengan tahun pertama kepemimpinan saya pada saat itu. Ya begini ya, di tahun pertama itu dan khususnya di saat pelantikan Pak Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan sebagai Ketua Pembina Yayasan Dikti Pasundan, itu mengamanahi kepada seluruh dekan pada saat itu, termasuk saya diantaranya, untuk memperhatikan kesejahteraan dosen, kesejahteraan tendik, kesejahteraan mahasiswa, seluruh sivitas akademika, seluruh jajaran manajemen fakultas. Nah, saya berpikir keras pada saat itu, dan saya kira semua teman-teman saya yang bertugas menjadi dekan di kampus ini juga rasanya berpikiran sama. Yang saya maksudkan bahwa kesejahteraan itu, ini kemudian ya, kesejahteraan itu bisa diwujudkan kalau income atau pemasukan yang diterima oleh kampus itu memadai, ya. Sehingga ada posisi neraca keuangan yang sangat kondusif kalau demikian, sehingga kita bisa dengan leluasa ya mewujudkan aspek kesejahteraan itu tadi. Nah, sekarang persoalannya berikutnya, mencari income itu tentunya dari mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Menawari mahasiswa baru yang baru
selesai menyelesaikan jenjang pendidikan di SMA dan di SMK-nya, itu bukan perkara yang mudah, kan? Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh seorang dekan dengan 3 wakil dekannya, dibantu oleh 5 pimpinan prodi. Ini harus ada tim, ya. Ini harus ada tim. Nah, ketika prasyarat apa yang harus dilakukan oleh timnya itu adalah tim promosi fakultas, yang saya maksud tim marketing fakultas. Nah, prasyaratnya yang harus ditempuh ini, persoalan tim promosi dan marketing itu bekerja, melaksanakan tugasnya, itu bisa nomor 5, nomor 8 ke sana. Nomor 1 yang harus dilakukan, kita tidak berharap kepada satu lini saja, tapi lini lain, aspek lain juga harus diperhatikan di fakultas ini. Nah, maka itu yang saya sebut prasyarat. Maka aspek-aspek lain, infrastruktur kampus, ya, kelengkapan kampus lainnya, sumber daya manusia kampus, di FISIP ini juga harus diperhatikan. Itu yang saya sebut prasyarat. Ya. Ini yang harus saya beserta tim pada saat itu, yang terdiri dari wakil dekan, pimpinan prodi, KTU, dan para kasubagnya, yang dengan berjibaku mewujudkan dulu aspek tersebut, ya, infrastruktur kampus kita rapihkan, ya, karena apapun persoalannya, seperti yang diketahui oleh Sivitas Akademika FISIP Unpas, saya selalu menyampaikan hal ini dari sejak saya pertama menjadi dekan dulu, bahwa pertama secara infrastruktur, ya, bangunan gedung Unpas yang di Lengkong ini, kalau dibandingkan dengan kampus-kampus swasta lainnya yang mungkin lebih modern, maka Unpas yang di Lengkong ini sudah tidak modern, ya. Mungkin di tahun 80-an ini gedung bagus, tapi sekarang sudah tahun 2000 gitu kan. Sudah banyak model-model bangunan yang cukup, bahkan ada beberapa kampus swasta di Kota Bandung ini yang desainnya sudah futuristik gitu, ya, tidak sekedar bagus tapi futuristik gitu, dan seterusnya, ya. Nah, maka saya berpikir keras pada saat itu, Pak Kiki, ya, bagaimana menciptakan infrastruktur yang memadai, ya. Ada sedikit sentuhan-sentuhan desain yang bisa menawarkan kenyamanan kepada customer, kepada mahasiswa, terutama kepada calon mahasiswa baru, ya, agar mereka betah begitu, ya, tinggal di kampus. Maka itu yang saya genjot juga pada saat itu. Nah, kemudian ada aspek learning by doing, ya, dalam mewujudkan teori before after-nya itu. Kalau sebelumnya begitu, mulai sekarang ke depan harus berubah, ya. Apa yang saya maksudkan? Terkait tim marketing, ya, tim promosi, ya, kalau di Unpas disebutnya tim promosi kampus, fakultas khususnya, ini juga dipikirkan ya sebaik mungkin lah. Satu diantaranya bahwa saya pada saat awal itu begitu sangat leluasa menggerakkan potensi promosi yang dilakukan oleh mahasiswa senior, ya. Kebetulan saat itu Pak Rektor menggagas ada duta kampus, ya. Nah, duta kampus yang berasal dari duta kampus Unpas yang berasal dari FISIP Unpas itu, kebetulan di angkatan pertama itu mahasiswanya atau anak-anaknya cukup kreatif, ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan promosi fakultas, gitu. Mengapa itu dilakukan juga, gitu, ya? Ya sudahlah, tenaga edukatif mundur saja, biar promosi itu dilakukan oleh, kalau dalam teori saya, oleh tim promosi yang secara usianya tidak jauh berbeda dengan anak-anak yang baru lulus dari SMA atau SMK, atau
tidak jauh berbeda dengan, tidak terlalu jauh jarak usianya tim promosi FISIP Unpas ini dengan siswa kelas 3 SMA atau SMK, sehingga komunikasinya bisa jika adi kalancek gitu kalau dalam bahasa Sundanya, jika adi kalancek. Nah kalau sudah seperti itu kan tidak ada barrier, sehingga dengan tidak adanya barrier, tidak adanya sekat dalam mempromosikan FISIP Unpas itu oleh tim promosi FISIP pada saat itu, maka dengan leluasa akan terjadi komunikasi. Ya. Nyampaikan tentang jurusan komunikasi itu menjanjikan masa depannya, karena kalau jadi mahasiswa komunikasi, bla 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 gitu ya. Ada sejumlah teori-teori pengetahuan tambahan yang bisa diraih oleh mahasiswanya. Pun demikian jurusan lain, jurusan KS, AP, bisnis, hubungan internasional, seperti itu. Syukur alhamdulillah, sejak pola yang sesederhana itu kita lakukan, ada peminatan yang luar biasa. Dan tak kalah pentingnya juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada di dunia media sosial. Ini juga kita senantiasa lakukan. Lalu teknis-teknis pelayanan model-model komunikasi melalui lini massa itu juga kita lakukan. Oke Pak, saya lebih menggarisbawahi tentang tadi kan pemikiran Bapak sebagai pemimpin fakultas menyambut mahasiswa baru. Kemudian saya masuk ke gerbang, saya ingin masuk ke gerbang gerbang FISIP Unpas, Pak. Artinya di situ ada formulasi, Pak. Jadi atau tata cara kita dalam memaintain suatu SDM yang itu mahasiswa baru nih, Pak. Bagaimana Pak pendapat Bapak tentang kebijakan atau terobosan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak ketika memaintain mahasiswa baru agar mereka itu tetap bisa menjaga behaviornya atau gairahnya agar bisa belajar menuntut ilmu di FISIP Unpas itu, Pak, dari ya. Yang paling pokok utama kan tenaga pengajarnya. Ya. Nah, tenaga pengajarnya itu dosen dalam hal ini itu kan ada pimpinannya tiap-tiap jurusan. Siapa dia? Ketua dan sekretaris jurusan. Nah, saya dalam setiap kesempatan rapat-rapat pimpinan, baik itu kontennya tentang rapat evaluasi akademik, rapat evaluasi administrasi umum, maupun rapat evaluasi kemahasiswaan dan alumni, itu selalu saya tekankan pada pimpinan jurusan untuk tidak berjarak dengan dosen. Ya, tidak berjarak dengan dosen, tapi harus lebih dekat dengan dosen. Nah, sambil itu, mengapa itu dipentingkan? Karena pimpinan jurusan harus sepandai-pandainya mengencourage ya kemampuan-kemampuan tenaga pengajar di jurusannya masing-masing, dan itu juga dimonitor oleh wakil dekan bidang akademik terkait pola seperti itu. Sampai sekarang ya syukur alhamdulillah lah kita dosen-dosen FISIP Unpas ini bisa menyajikan pemodelan-pemodelan perkuliahan yang bisa menarik peminatan mahasiswa di jurusannya masing-masing. Saya bergabung di FISIP ini, Pak, 2016. 2016 ini banyak pembangunan tadi yang Bapak sebutkan nih, ada lab TV, kemudian lab radio, merehab FCH, Pak, sebagai ruang kreatif, FISIP Creative Hub itu kan, Pak. KS juga ada labnya, HI juga ada labnya. Sebenarnya apakah itu, Pak, yang ya termasuk itu ya? Tadi tentang materi. Berbarengan dengan itu, sejak dari dulu kala saya pertama menjadi dekan di fakultas ini, kita juga harus memperhatikan infrastruktur penunjang akademik ya, kalau istilah saya, yang harus hadir di setiap prodi. Ya, satu diantaranya seperti tempat kita
talk show ini ini yang paling akhir saya dan Prodi Komunikasi bersama-sama Fakultas dan jurusan Ilmu Komunikasi bersama-sama membangun lab tempat kita bincang-bincang ini. Ini namanya lab fotografi ya. Ya. Lalu kemudian sebelumnya ada lab televisi ya, yang saya kebetulan bukan dosen ilmu komunikasi, tapi saya dapat info dari Pak Kajur dan Korlabnya bahwa jurusan komunikasi di beberapa perguruan tinggi, bahkan konon katanya di negeri pun, itu belum memiliki selengkap lab televisinya Ilkom Visip Unpas. Lalu laboratorium-laboratorium lain yang harus hadir di seluruh di lima prodi yang ada di Visip Unpas ini. Dalam segala keterbatasan yang dimiliki oleh fakultas, terutama keterbatasan dalam kepemimpinan saya ini, alhamdulillah selama 10 tahun semuanya sudah mewujud. Walaupun tentunya kekurangan masih hadir, masih ada. Nah, tugas berikutnya kita harus memikirkan kekurangan-kekurangan itu untuk bisa menjadi lebih baik. Oke Pak, saya masih ingat Pak. Bahkan saya yang motret tuh Pak. Ada demo Pak waktu itu hujan-hujanan, kan. Ada demo, kemudian Bapak menghadapi sendiri mahasiswanya. Sambil hujanan kan Pak. Ingat saya motretnya itu Pak. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak pendapat Bapak soal kalau ada situasi seperti itu? Ya, saya sih begini Pak Kiki ya, berprinsip seperti apa yang sering disampaikan oleh sesepuh kita bersama, Pak Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Prof. Didi Turmuji. Beliau kalau sedang melakukan pembinaan terhadap kami, saya khususnya, sering mengatakan jangan selalu menunda pekerjaan. Ya, Pak. Ada persoalan hari ini, kalau bisa selesaikan hari ini, karena berikutnya pekerjaan atau persoalan akan datang lagi. Ya, karena dinamika sosial demikian kan lazimnya terjadi. Pun demikian yang saya hadapi tempo hari yang pagi kita disampaikan, di saat hujan turun di depan kampus ada sekelompok mahasiswa yang mendemo fakultas. Ya saya hadapilah walaupun sambil hujan-hujanan gitu ya. Ya sambil hujan-hujanan saya kira tidak seberapa dibandingkan dengan perjuangan orang tua kita dulu ya. Iya Pak. Dalam mendirikan kampus ini di saat kondisi yang tentunya di negara ini masih serba terbatas. Di tahun 60-an itu kan kampus kita berdiri. Dan saya sih berpikir praktis seperti itu saja. Dan syukur alhamdulillah, contoh misalnya kejadian waktu itu saya sudah lupa lagi ya di tahun berapa, mungkin 4 tahunan yang lalu ya, 4-5 tahun yang lalu itu terjadi. Besok lusanya kita adakan perbaikan-perbaikan. Ya seorang dekan dan juga termasuk seorang rektor saya kira harus dengan sabar menerima masukan dengan cara apapun. Ya. Baik tidak hanya dari dosen saya kira, dari mahasiswa, dari tendik juga harus didengarkan. Dengan cara apapun ya. Kalau mahasiswa namanya juga mahasiswa. Dia merasa dirinya memiliki kebebasan mengungkapkan isi hatinya. Kita sebagai orang tua ya harus sabar menghadapinya. Nah, bagian-bagian tertentu yang sekiranya cukup rasional untuk bisa kita terima masukan itu ya kita terima dan kita laksanakan. Tapi kalau yang tidak rasional ya enggak usah diperhatikan lah gitu ya. Nah, saya kira itu prinsip betul yang harus kita lakukan dalam konsep kepemimpinan. Tidak boleh alergi terhadap masukan. Saya berpikir bahwa masukan sekalipun dalam bentuk kritik, asal itu kritiknya konstruktif, itu adalah vitamin bagi kita. Vitamin bagi kita. Yang istilahnya yang berbahaya itu kalau
kita merasa ada di zona nyaman, kita anti kritik, kita anti masukan, kita anti dialog. Wah, cilaka 12 kalau suasananya seperti itu. Saya sih bebas-bebas saja gitu ya. Memang perkara kalau masukannya mau lewat handphone, nah ini saya sudah punya kebiasaan dari dulu, begitu naik ke pembaringan tidur malam handphone dimatikan. Ya sabar we atulah ngantos pada subuh nembe hurung deui. Baru kan kita bisa berkomunikasi. Oke, Pak. Punten Pak. Jadi tadi ya the art of leadership-nya harus ada, Pak ya. Nah, saya sih melihat bahwa mungkin Sobat Visip juga melihat bahwa Bapak ini adalah asli lahir dari Unpas. Ya. Sarjananya di Unpas, mungkin S2-nya di luar, tapi benar-benar Bapak mengabdikan diri itu untuk Unpas. Ya. Apa sih Pak yang terbesit di dalam pikiran Bapak? Ya, yang terbesit dalam pikiran saya sederhana Pak Kiki. Saya ini kebetulan alumni Visip Unpas pertama yang dapat amanah jadi dekan. Ada tantangan di situ. Tantangannya apa? Harus lebih baik. Harus lebih amanah, harus lebih baik, harus bisa mewujudkan dan mempertahankan keberadaan Visip Unpas ini. Saya katakan keberadaan, mengapa? Karena kalau tidak salah ada puluhan ya kampus hari ini oleh Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang ditutup karena memang sudah tidak layak untuk dilanjutkan gitu kan. Artinya sangat mungkin kan sebuah prodi, sebuah fakultas, sebuah universitas itu untuk terjadi degradasi, bahkan lebih dari itu dihentikan izin operasionalnya oleh pemerintah melalui Kemendikbud RI. Nah, kalau demikian kita harus survive menghadapi tantangan apapun, apalagi Unpas di dalamnya Visip Unpas ini adalah kampus swasta yang 100% income atau pemasukan anggarannya itu berasal dari mahasiswa baru. Berasal dari mahasiswa baru artinya bahwa Visip Unpas dan Universitas Pasundannya ini harus mampu dalam tanda kutip membuat jualan-jualan ya yang cukup menarik bagi para peminatnya begitu di tengah-tengah tantangan yang luar biasa, terutama yang terakhir ini tentang fenomena artificial intelligence ya, di dunia pendidikan ini luar biasa. Sebenarnya Pak, kalau artificial intelligence sih justru kita harus bergaul Pak ya harus bersama-sama dengan perkembangan teknologi itu, tidak boleh alergi. Nah Pak, tadi kembali lagi Pak, jati diri Unpas Bapak kalau misalnya di Beset nih darah Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan, Kujang Hungkul. Nah, artinya Pak, Bapak sebagai mentor kami yang ada di fakultas, kemudian Bapak juga sebagai pemimpin kami yang ada di fakultas. Ini apa sih Pak yang Bapak inginkan, yang Bapak ingin berkelanjutan dari fakultas ini yang mengarah kepada lebih baik? Yang pertama, seperti ini kan 10 tahun terakhir Bapak. Ya. Tahun terakhir nih Pak. Kepemimpinan itu harus berkelanjutan. Siap. Ya. Kalau tidak berkelanjutan, khawatir nanti seperti kata Pak Jokowi itu, kepemimpinan nggak boleh seperti mesin hitung SPBU. Ya kan kalau petugasnya mulai dari nol ya Pak. Nah, nanti kepemimpinan ini jangan mulai dari nol, tapi harus berkelanjutan. Ada sustainabilitas yang terjaga betul begitu ya. Semata-mata bukan karena apa-apa, semata-mata karena semua ini sudah dibangun dengan ya kerennya dengan berdarah-darah lah begitu ya. Di situ ada rekrutmen mahasiswa baru, di situ ada rekrutmen tenaga edukatif baru juga ya kan. Selama 10 tahun di masa kepemimpinan saya sudah ada puluhan dosen-dosen kader ya yang mengabdi di Visip Unpas ini luar biasa. Dan ini kan luar biasa
yang saya maksudkan tenaga baru berarti pemikiran-pemikiran baru yang semata-mata berpikirnya adalah untuk masa depan jurusan dan fakultas. Dan ini kan ya harus dijaga betul gitu ya. Karena ini persoalan SDM, persoalan sumber daya manusia ini, ngurus SDM ini nggak bisa harus mulai dari nol lagi, nggak bisa hanya sekedar mementingkan kelompoknya saja begitu ya, nggak bisa. Ini harus dilakukan dengan cara-cara yang moderat. Kalau istilah saya Pak Kiki ya, ngurus SDM itu istilahnya kalau dalam bahasa Sunda kudu ngaji ka diri sorangan gitu kan. Ngurus manusia yang ngurusnya juga manusia, maka tidak boleh sewenang-wenang kita, tidak boleh otoriter kita. Jadi kalau saya ngurus Kiki, ngurus Yogi, ngurus Pak Ersad semuanya dan teman-teman, itu saya harus merasakan ketika saya dulu masih golongan 3A, ketika saya dulu masih jadi asisten dosen, karena waktu zaman saya masih ada mekanisme asisten dosen ya, seperti itu, sehingga ada proses, harus juga terjadi adanya proses transformasi pengalaman, harus diberitahukan, harus disampaikan, harus di deliver gitu ya, agar sejarah dan semangat itu tidak putus, harus terus berjalan. Harus berkelanjutan, kontinuitasnya Pak berarti ya. Tuh. Nah Pak, mengenai kontinuitas nih Pak, apa sih Pak yang menjadi point of view-nya Fakultas FISIP Unpas di mata Bapak untuk dalam 10 tahun ke depan, ke belakang punten Pak. FISIP ini adalah fakultas yang pertama berdiri di Universitas Pasundan ini, beserta Fakultas Hukum. Ya. Artinya FISIP ini sudah memiliki sejarah yang begitu sangat panjang. Ya. Jadi dalam konteks itu usia fakultas kita yang kita cintai ini sudah 60 tahun lebih. Ya. Sudah 60 tahun lebih. Di usia 60 tahun lebih, yaitu mah seusia dengan orang tuanya Kiki mungkin kan, ya. Di usia kepala 6 itu. Ya kita bayangkan usia manusia yang sudah berkepala 6 seperti apa, sudah menjelang senja. Ya. Artinya bahwa keberhasilan sudah harus telah diraih dengan begitu sangat gilang gemilang. 5 prodi yang ada ini bukan hanya karena kepemimpinan saya kira kepemimpinan dekan-dekan senior-senior saya sebelumnya pun sudah berhasil menorehkan bahwa yang saya maksudkan akreditasi jurusan ya. 5 jurusan di FISIP Unpas ini selalu bertengger di grade A ya. Grade A unggul. Nah, ini capaian yang luar biasa saya kira. Dan alhamdulillah selama 2 periode saya menjadi dekan, saya dibantu oleh tim yang pandai-pandai ini, yang kompak, yang solid ini, yang sauyunan ini berhasil mempertahankan itu. Ya. Tidak ada satu jurusan pun dari 5 jurusan ini yang mengalami degradasi akreditasinya, peringkat atau pemeringkatan akreditasinya. Semuanya masih bertahan A. Jadi sekali lagi ini bukan semata-mata karena kepemimpinan saya selama 2 periode, tapi juga akibat kepemimpinan senior-senior saya sebelumnya. Kalau terkait tentang raihan akreditasi jurusan ini. Juga kepemimpinan Kaprodi, Sekretaris Prodi dan jajaran tim Prodi dari 5 jurusan yang ada ini. Nah, ini bisa disolidkan sehingga kita bisa bertahan di pemeringkatan A dari 5 prodi. Ini juga capaian yang luar biasa. Jadi sekali lagi kembali bahwa yang terpikirkan oleh saya ini bahwa usia FISIP ini sudah 60 tahun lebih. Di usia 60 tahun ini sudah harus mapan, sudah tidak harus ada ribut-ribut,
sudah berbicara tentang hasil, ya, tentang capaian-capaian yang terjaga, ya, karena ada capaian yang tidak terjaga juga boleh jadi ada. Kan? Makanya tadi saya sebut Dirjen Dikti saja sudah menutup beberapa PTS yang sudah tidak layak dilanjutkan. Artinya ini harus dijaga. Nah ini Pak, kalau Bapak kan akreditasi kumpul, sigap gitu kan. Nah, itu kan rutinitas Bapak itu kan. Mungkin kumpul, ayo yang kurang apa kan, seperti itu Pak ya. Jadi memang touchingnya kepada kepada ya kami sebagai katakanlah anggota Bapak di bawah ini sangat antusias Pak dengan cara seperti itu gitu Pak. Nah, mungkin ini Pak, berikutnya adalah keberhasilan Bapak memimpin fakultas ini, menjaga akreditasi dan menjaga SDM, kesejahteraan dan ini tadi sudah Bapak sebutkan. Ada tantangan baru Pak di depan. Nah, bagaimana Pak? Tantangan baru dengan jabatan baru mungkin nanti yang diamanahi oleh Paguyuban Pasundan terhadap Bapak nih. Seperti apa Pak? Saya ini prajurit yang harus berjiwa patriot. Gitu. Jadi maksudnya diterjunkan di medan apapun harus siap. Dan saat ini menjadi bahagian dari jajaran rektorat juga saya harus siap. Gitu ya. Apalagi kebetulan dengan statuta baru, ya, saya harus bisa melaksanakan amanah ini. Tentunya dibarengi dengan inovasi. Saya yakin nanti pun saya pasti diizinkan oleh Pak Rektor, oleh yayasan, oleh Paguyuban Pasundan untuk menciptakan satu tim, ya, karena tidak bisa memikirkan universitas yang sebesar Unpas ini dan yang setua Unpas ini hanya dilakukan oleh 1 atau 4 orang saja, oleh rektor dan para wakil rektornya saja, tapi harus ada tim yang bisa menopang ini semua. Dan secara statuta pun itu dimungkinkan, kita bisa melakukan itu. Lebih dari tim yang formal itu, secara informal pun kita harus melakukan konsep open mind, ya. Kita nggak bisa teriak-teriak saat ini adalah eranya ilmu pengetahuan yang terbuka atau open source seperti ini, tapi manusianya, sayanya merupakan makhluk atau manusia yang tidak terbuka, bahkan otoriter malah seperti atau semi otoriter. Saya kira nanti kereta itu tidak akan sampai ke tujuan kalau demikian. Ini harus seimbang saya kira, ya. Kondisi open science yang terjadi saat ini, tadi open science yang saya maksudkan, open science yang terbuka ini harus dibarengi oleh mental atau karakter manusia juga yang terbuka, ya, yang proper dan lain sebagainya. Tidak boleh tertutup, apalagi introvert. Ya, nggak akan, sekali lagi kalau istilah saya, kereta itu tidak akan mungkin sampai ke tujuan. Ya. Gitu. Kalau dari Bandung ke Banyuwangi itu tidak akan sampai, nanti kita hanya akan sampai di Jogja, sampai di Surabaya, ke Banyuwangi tidak akan sampai. Nah, jadi itu ya Pak Kiki, saya sangat menyukai betul pola-pola seperti itu. Yang saya maksudkan pola-pola terbukaan. Saya kira semua orang juga di era seperti ini, di era open science ini, di perguruan tinggi manapun itu yang harus dilakukan. Ya, ditopang oleh perkembangan teknologi yang speednya hari ini sudah sangat luar biasa. Gitu. Apalagi tadi lagi saya ulangi, era artificial intelligence juga harus menjadi kebersamaan kita dengan AI ini bisa terjadi. Oke, Jangan Pak. alergi dengan itu semua. Siap, Pak. Ini mungkin pertanyaan sebelum terakhir, Pak. Ketika Bapak menuju kampus, kemudian Bapak memejamkan mata, ini jawaban cepat, Pak ya. Memejamkan mata di mobil,
yang terbesit di pikiran Bapak tentang FISIP itu apa coba Pak? Unggul. Yang terbesit oleh Unggul. saya. Ada kebersamaan, hasilnya keunggulan yang harus di. Oke. Keunggulan Pak ya. Kalau orang Pak, terus pas Bapak masuk kampus, terus siapa orang yang diingat oleh Bapak pertama? Terus langsung siapa Pak? Banyak lah, semua orang. Walaupun kalau secara teknis saya kayaknya itu sekretaris pimpinan di dekanat, di ruang pimpinan itu bosen juga namanya. Tiap saya baru datang, Pak Densol mana Pak Densol? Berarti Pak Densol Ini ya sobat FISIP ya. Kenapa yang pertama saya sebut kepala TU? Karena memang ya metode saya begitu kan, semua persoalan itu kepala TU dulu sebagai keranjang sampahnya deh, dalam tanda kutip ya. Harus mengetahui persoalan begana begini. Dia harus lebih awal tahu gitu ya. Sampai memutih dia harus tahu. Oke Pak, ini terakhir Pak. Ini sangat terakhir. Bapak mungkin bisa menuturkan kesan Bapak terhadap Sivitas Akademika FISIP Unpas secara keseluruhan. Silahkan Pak. FISIP Unpas itu bagaikan Indonesia ya. Yang saya maksudkan berbagai macam orang hadir di FISIP Unpas ini ya. Dan berbagai macam karakter, berbagai macam keyakinan, ya, berbagai macam visi, ya, semua hadir, bagaikan sebuah Indonesia kecil gitu ya FISIP Unpas ini. Dan saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita semua, yang telah melalui takdirnya 10 tahun yang lalu telah menakdirkan saya menjadi salah seorang dari ribuan alumni FISIP Unpas yang diberikan amanah melalui Pak Rektor Yayasan Dikti dan Ketua Pembina Yayasan untuk memimpin fakultas ini. Ya. Dan akibat itu maka banyak kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan dari perjalanan saya selama 10 tahun menjadi dekan di fakultas ini. Karena saya selalu dilingkupi oleh orang-orang baik. Gitu ya. Kita kan harus sebagai alumni Gontor kan lebih memahami tentunya dari saya. Kita kan harus senantiasa berhusnudon terhadap siapapun. Perkara yang dibaiki oleh kita ternyata punya pikiran atau perilaku yang tidak baik terhadap kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Dan ini ilmu yang saya dapatkan dari almarhum senior-senior saya dan dari khususnya dari orang tua saya. Tidak boleh kita memiliki rasa negatif, berpikir tidak baik, apalagi berperilaku tidak baik terhadap orang lain. Enggak mungkin. Karena begini Ki, perjalanan saya dari sejak usia saya kepala 20-an sekian sampai hari ini saya sudah 53 tahun umur saya. Dalam berkarir saya itu merasakan semuanya bisa menjadi seperti ini akibat silaturahmi yang saya lakukan. Silaturahmi terhadap orang yang lebih tua, dengan orang yang seusia, dengan orang yang di bawah saya. Nah, itu senantiasa saya lakukan. Nah, akibat silaturahmi itulah kemudian saya bisa mendapatkan amanah baik di kampus maupun di luar kampus. Kira itu. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak Dekan. Siap. Ngobrolnya sangat deep. Sangat deep. sangat mendalam. Sobat FISIP Unpas, demikian wawancara dengan Pak Dekan yang mana
saya sih menarik kesimpulan bahwa saya ketika kita bernapas itu seperti hanya menulis cerita tentang kita yang itu tidak mungkin bisa berhenti dalam satu paragraf, dalam satu titik. Artinya ketika kita mencapai satu titik maka harus muncul paragraf baru untuk mengukir sejarah-sejarah manis dalam kehidupan kita. Nah, itu sudah dilakukan oleh Pak Dekan Visip Unpas dari sisi leadershipnya, dari sisi kebijaksanaannya dan kebijakannya dan lain-lain. Itu adalah sejarah yang dilakukan oleh Pak Dekan yang harus kita lihat, yang harus kita pelajari bersama sebagai Sivitas Akademika Visip Unpas. Demikian wawancara kita dengan Pak Dekan Visip Unpas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.